وذكر فإن Nabi الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Setelah kita tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan beribadah kepada Allah ini menjadikan kita insan yang mulia, menjadikan kita manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka pertanyaan berikutnya adalah ma hiya al-ibadah? Apa itu ibadah? Apa gerangan ibadah itu? Beliau rahimahullahu taala menyebutkan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al kad-du'ai was salati wal dhabhi wa ghairiha. Al-ibadah, kata beliau, ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup keseluruhan. Jadi yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup keseluruhan lima yuhibbuhullah, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, dari ucapan, wal af'al, dari perbuatan. Jadi setiap perbuatan ataupun perkataan yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa contohnya. Kad-du'ai, seperti hanya berdoa. Dan kita tahu bahwasanya doa, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah doa. Allah mencintai doa, sehingga doa ini termasuk di antara bentuk ibadah, ya. Kas-salati was-salati, kemudian salat contohnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan salat ini, sehingga salat ini masuk di antara bentuk ibadah. Wadzabhi, dan menyembelih, ya, dan menyembelih ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih termasuk di antara bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu segala ucapan ataupun perbuatan yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan kita mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh Allah berarti Allah senang. Berarti Allah Subhanahu wa taala suka dengan perbuatan tersebut. Ya. Maka itulah ibadah. Jadi seperti hanya doa, salat, kemudian menyembelih wa ghairiha dan selainnya. Qala Allah taala, nah di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati", katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, yakni zabhi lil hayawanat, sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini harus diperuntukkan kepada Allah. Tidak boleh ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, ya. Karena ketika ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka sungguh kita telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, kezaliman yang paling zalim, yaitu adalah dosa syirik, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Haditsun qudsiyun rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku bi syai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai, yang aku sayangi, yang aku sukai, mimma aftaradtuhu alaihi, apa yang aku wajibkan baginya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah-ibadah, amalan-amalan, maka ibadah-ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah ibadah. Jadi ibadah itu segala ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah, ya. Kita berkata baik. Kenapa berkata baik termasuk bentuk ibadah? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Karena Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Jadi, berkata yang baik itu termasuk di antara bentuk ibadah. Kemudian tersenyum. Tersenyum juga termasuk di antara bentuk ibadah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, memerintahkan di dalam hadisnya. Tentu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Ya. Setiap yang Allah perintahkan, setiap yang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.